Guys, di kota ini lagi ada virus zombie kan. Jadi keluarga ini lagi siap-siap mau kabur nih. Tapi si anjingnya ditinggal karena takut nantinya bakalan buat repot kan. Pas mau kabur gini, sepatu anak itu ketinggalan kan. Si anjingnya bingung kenapa dia ditinggal. Akhirnya dia ngikutin keluarga itu kan. Dia bawa tuh sebelah sepatu si anak ini. Tapi pas dia lagi keluar, ternyata di luar udah banyak banget zombie weh. Dan ibunya juga udah jadi zombie weh. Dia berusaha nyari si anak kecil itu kan. Pas dia mau berusaha lagi nyari si anak kecil itu, dia nggak sengaja nginjek kunci mobil yang akhirnya buat suara berisik. Akhirnya di situ jadi banyak banget zombie kan. Terus si anjing ini terus berusaha kabur weh. Akhirnya dia nemuin pipa gitu. Dia masuk melalui corong pipa gini. Dia pun selamat sampai masuk ke dalam gedung. Dalam gedung dia ngelihat ada cahaya lampu-lampu gitu kan. Pas dia ikutin, ternyata itu adalah si anak kecil tadi. Dan dia kasih tuh sepatunya. Setelah dipakai sepatunya, mereka siap-siap buat kabur dan menghalang zombie kan. Guys, pocong ini gentayangan karena tali pocongnya belum dibuka. Tapi ternyata bukan karena itu aja weh. Ada satu rahasia lagi. Jadi ceritanya Pak Santoso ini kena serangan jantung dan akhirnya meninggal di tempat weh. Karena dia mendapat kabar buruk kalau perusahaannya itu terbakar habis karena korslet kan. Setelah proses pemakaman selesai, istrinya sama anaknya pulang ke rumah kan. Istrinya ngeliat arwahnya Pak Santoso weh. Di situ istrinya langsung pingsan. Kejadian itu berlangsung setiap hari. Beberapa hari kemudian rumah itu didatangi Pak RT weh. Di Pak RT ini mau cerita kalau ternyata beberapa hari ini Pak RT ini selalu didatangi jenazahnya Pak Santoso. Dan si pocong itu selalu kasih pesan untuk minta dibuka kuburannya. Mereka kaget banget pas dilihat tali pocongnya itu belum kebuka. Setelah dicari tahu, ternyata bagian yang ngebuka tali pocong di bagian kepala itu Pak Marzuki kan. Dan pas didatengin, RT ini bener-bener kaget weh. Karena ternyata si Pak Marzuki ini bilang dia merasa bersalah sama mayat Pak Santoso. Karena ternyata penyebab kebakaran perusahaan bapak itu terjadi adalah karena terlalu sering dibully. Akhirnya anak perempuan ini bunuh diri di toilet sekolah dan gentayangan. Katanya weh, kalau misalnya kalian punya sekolah lantai 3 dan kalian naik ke toilet lantai 3, terus kalian ketuk pintu toilet dan kamu tanya apakah anak kosan ada di dalam, dia bakalan menjawab. Terus kalau misalnya kalian tidak beruntung, kalian bakalan ditarik ke dalam toilet dan kalian akan menghilang. Ceritanya ada 3 orang anak datang malam-malam ke sekolah. Mereka mau ngerjain temennya ini kan. Katanya salah satu syarat untuk bisa masuk ke geng mereka, si anak laki-laki ini harus ngetok pintu toilet karena dia pengen banget gabung di geng itu. Akhirnya dia setuju. Di lain sisi ternyata temen-temennya itu udah nyiapin prank buat dia kan. Tapi ternyata si yang mau ngerjain ini malah dikerjain sama si hantu anak kosan dan langsung ditarik sama si hantu tersebut. Terus anak yang satu lagi dia ditarik sama hantu anak kosan. Jadi dulu sempat viral banget si hantu anak kosan ini. Dulunya dia itu anak yang sering banget dibulikan sama teman-temannya. Akhirnya dia nggak tahan bunuh diri di toilet sekolah.